Pemasangan AKDR atau alat kontrasepsi dalam rahim atau IUD. Menyapa pasien dengan ramah dan memperkenalkan diri. Kemudian memberikan informasi tentang AKDR. Jadi, AKDR adalah alat kontrasepsi yang fleksibel dan berbentuk huruf T yang diselubungi oleh kawat halus yang terbuat dari tembaga. Yang tersedia di Indonesia adalah koper T. Cara kerja AKDR yaitu menghambat kemampuan sperma untuk masuk ke dalam tuba Fallopi, mempengaruhi fertilitas sebelum ovum mencapai kavum uteri, serta mencegah sperma dan ovum bertemu. Keuntungan AKDR memiliki efektivitas yang tinggi yaitu 99,4% sampai 99,8% efektif segera setelah pemasangan dan memiliki jangka proteksi sampai 10 tahun. Tidak mempengaruhi kualitas dan volume ASI, tidak ada efek samping hormonal dengan koper T, dapat dipasang segera setelah melahirkan dan sesudah abortus. Efek samping dari AKDR yaitu pendarahan berupa ada bercak pendarahan antar menstruasi dan biasanya siklus haid menjadi lebih panjang pada 3 bulan pertama. Terjadi nyeri saat haid, kontraindikasi dengan wanita yang mengidap infeksi menular seksual, dapat memicu terjadinya penyakit radang panggul dan dapat terjadi infertilitas. Setelah itu, tanyakan pada ibu apakah masih memiliki pertanyaan, apakah ibu sudah mengerti, lalu lanjutkan. Tanyakan riwayat kesehatan reproduksi ibu, tanyakan riwayat tanggal haid terakhir, lama haid, pola pendarahan haid, riwayat varinitas, dan riwayat persalinan. Riwayat kehamilan ektopik, riwayat nyeri yang hebat setiap haid, riwayat anemia yang berat, riwayat infeksi sistem genitalia, riwayat penyakit menular seksual, riwayat infeksi panggul, riwayat berganti-ganti pasangan, dan riwayat menderita kanker serviks. Setelah itu, jelaskan prosedur AKDR kepada ibu. Prosedurnya yaitu akan dimasukkan AKDR ke dalam rahim ibu, kemudian akan dilepas di dalam rahim. Kemudian digunting benang yang tersisa sependek mungkin sehingga tidak mengganggu ibu dan suami pada saat akan melakukan hubungan seksual. Edukasi kepada ibu untuk kontrol apabila ada pendarahan atau nyeri yang hebat. Kemudian tanyakan persetujuan ibu, kemudian lanjutkan ke pemeriksaan fisik dan pemeriksaan panggul. Sebelum melakukan pemeriksaan, pastikan klien sudah mengkosongkan kantung kemih dan mencuci area genitalia dengan menggunakan sabun dan air. Sebelum melakukan pemeriksaan, cuci tangan terlebih dahulu dengan air bersih mengalir dan sabun dengan 6 langkah cuci tangan WHO. Siapkan alat dan bahan AKDR, rintang, tenaklum, sonde, spekulum, cocor bebek, kapas, gel larutan antiseptik, dan piala ginjal sebagai wadah untuk alat bekas pakai dan handskun. Setelah itu, bantu pasien untuk naik ke meja pemeriksaan lalu memakai handskun. Palpasi daerah perut, apakah ada nyeri, benjolan, atau keluhan lainnya. Lalu kenakan kain penutup pada pasien untuk pemeriksaan panggul. Ganti handskun dengan yang steril untuk pemeriksaan selanjutnya. Kemudian atur arah sumber cahaya dan inspeksi apakah ada lesi kulit, massa pada vagina, tanda-tanda radang, jaringan fibrotik maupun visura. Kemudian lakukan toilet vulva dari depan ke belakang, dari labia mayor kanan ke labia mayor kiri, dan pada bagian tengah. Kemudian palpasi kelenjar skin dan Bartolini untuk menentukan apakah ada massa kistik, bengkak, tanda radang, dan nyeri atau DUP. Selanjutnya, lakukan pemeriksaan spekulum menggunakan spekulum cocor bebek yang panjang dan ukurannya disesuaikan dengan panjang liang vagina ibu. Gunakan gel untuk lubrikan spekulum agar tidak nyeri. Minta ibu untuk mengepul napas yang dalam pada saat akan dimasukkan spekulum. Lalu masukkan spekulum dengan tangan kiri menekan pada kumisura posterior dan tangan kanan memasukkan spekulum dalam posisi miring dan tertutup. Setelah 2/3 spekulum masuk, putar 90 derajat dalam posisi horizontal. Setelah itu, kancingkan skrupnya. Setelah terpasang, inspeksi serviks, visualisasi apakah porsio terlihat atau tidak. Setelah porsio terlihat, evaluasi apakah ada massa yang mudah rapuh, bentol-bentol atau porsio licin. Lihat apakah terbuka atau tertutup, apakah ada cairan atau keputihan di vagina. Bila ada lendir, eksudat, darah,
dapat dibersihkan agar visualisasi Porsche dapat terlihat dengan jelas. Setelah itu, keluarkan Porsche dengan hati-hati dengan mengendurkan skrup yang terkunci, lalu letakkan kembali ke tempat semula dengan tidak menyentuh peralatan yang belum digunakan. Kemudian lanjutkan pada pemeriksaan palpasi bimanual. Pisahkan kedua labia dengan ibu jari dan telunjuk tangan kiri dari sisi atas, kemudian masukkan jari telunjuk dengan jari tengah kanan ke dalam vagina dalam posisi lurus, ibu jari lurus ke atas, dan dua jari lainnya dalam keadaan fleksi. Kemudian letakkan ujung jari tangan kiri di suprasimfisis untuk menentukan arah besar dan posisi serta konsistensi uterus. Lakukan pemeriksaan untuk menentukan konsistensi serviks, aritna, dan parametrium. Kiri dan kanan pastikan tidak ada infeksi atau tumor, pastikan gerakan serviks bebas. Setelah itu keluarkan jari-jari berada di vagina, angkat tangan kiri dari perut ibu, kemudian ambil kapas yang dibasahi dengan larutan antiseptik dan hapus sekret vagina yang sudah basah dinding perut dan vulva. Dan dapat dilakukan pemeriksaan rekto bila indikasi seperti kesulitan menentukan besar uterus retroversi atau apakah adanya tumor pada kavum Douglas. Kemudian lepaskan dan bersihkan sarung tangan dalam larutan klorin 0,5%, kemudian masukkan ke tindakan pra pemasangan AKDR. Buka sebagian plastik penutup AKDR, lipat ke belakang, masukkan pendorong ke dalam tabung inserter tanpa menyentuh benda yang tidak steril. Pegang kedua ujung lengan AKDR dan dorong tabung inserter sampai menyentuh pangkal lengan sehingga lengan akan melipat. Angkat sedikit tabung inserter, dorong dan putar untuk memasukkan lengan AKDR yang sudah terlipat dalam tabung inserter. Kemudian masuk pada prosedur pemasangan AKDR. Pemeriksaan sudah memakai sarung tangan steril yang baru, kemudian ambil spekulum cocor bebek yang baru, lubrikan dengan gel, kemudian masukkan ke dalam vagina untuk memeriksa serviks. Setelah itu usap vagina dan serviks dengan larutan antiseptik 2-3 kali. Kemudian jepit serviks dengan tenakulum secara hati-hati arah jam 11 atau jam 1, lalu masukkan sonde uterus dengan teknik no touch, yaitu secara hati-hati memasukkan sonde ke dalam kavum uteri dengan sekali masuk tanpa menyentuh dinding uteri ataupun bibir spekulum. Setelah itu keluarkan sonde dan lihat lendir serviks pada sonde untuk menentukan posisi dan kedalaman kavum uteri. Ukur kedalaman kavum uteri pada tabung inserter yang masih berada dalam kemasan steril dengan menggeser leher biru pada tabung inserter, kemudian buka seluruh plastik kemasan. Angkat tabung AKDR dari kemasannya tanpa menyentuh permukaan yang tidak steril. Hati-hati jangan sampai pendorong terdorong. Pegangan tabung AKDR dengan leher biru dalam posisi horizontal sejajar dengan AKDR. Sementara melakukan tarikan hati-hati pada tenakulum, masukkan tabung insersi ke dalam uterus sampai leher biru menyentuh serviks atas, sampai terasa adanya tahanan. Kemudian lepaskan AKDR dengan menggunakan teknik withdrawal, yaitu menarik keluar tabung insersi sampai pangkal pendorong dengan tetap menahan pendorong. Keluarkan pendorong, kemudian tabung insersi didorong kembali ke serviks atau sampai terasa adanya tahanan. Gunting benang AKDR kurang lebih 3-4 cm, keluarkan selubung, buang ke tempat sampah yang terkontaminasi, lepaskan tenakulum, rendam dalam larutan klorin 0,5%, periksa serviks, tekan dengan kasa selama 30-60 detik. Kemudian keluarkan spekulum dengan hati-hati dan rendam dalam larutan klorin 0,5%. Setelah itu lakukan toilet vulva dan meminta ibu memakai celana. Rendam seluruh peralatan yang dipakai dalam larutan klorin selama 10 menit untuk dekontaminasi bahan-bahan yang sudah dipakai ke tempat yang sudah disediakan. Celupkan kedua tangan yang masih memakai handskun ke dalam larutan klorin, buka secara terbalik dan terendam dalam larutan klorin. Setelah itu cuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun dengan 6 langkah cuci tangan WHO. Ajarkan pada klien bagaimana cara memeriksa sendiri benang AKDR dan kapan harus dilakukan. Jelaskan kepada klien yang harus dilakukan bila mengalami efek samping. Beritahu kapan klien harus datang kembali untuk kontrol. Terima kasih.